Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Husnul Khotimah, NIM 251. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang chapter 5, yaitu bukti audit. Sebelum masuk pada materi yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fokus audit dalam proses. Dalam bab ini, kita belajar tentang bukti audit. Setelah auditor mengidentifikasi faktor risiko utama untuk mereka, klien mereka akan merencanakan sebuah audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk memastikan hal tersebut relevan atau tidak, akun dan pengungkapan catatan terkait akan dilaporkan secara akurat. Selanjutnya, saya akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang pernyataan. Pernyataan merupakan suatu tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disiapkan memberikan pandangan yang benar dan adil tentang entitas dan operasinya. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi. Asersi sendiri adalah pernyataan manajemen tentang pengelompokan transaksi dan akun terkait serta pengungkapan di dalam laporan keuangan. Selain ada asersi, ada saldo akun, penyajian, dan pengungkapan penilaian resiko salah saji saat merancang prosedur auditnya. Asersi ini menjadi hal utama penting jika auditor yakin ada resiko kelebihan atau kekurangan undervalue. Yang pertama ada auditor memeriksa bahwa persediaan telah dicatat dengan tepat pada biaya yang lebih rendah dan realisasi bersih. Yang kedua, ada auditor menguji kecukupan penyisihan untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Yang ketiga, ada auditor memeriksa bahwa transaksi yang dialokasikan ke akun yang benar saat mengaudit penelitian dan pengeluaran pembangunan. Selanjutnya, saya masuk pada bab kedua, yaitu tentang jenis bukti audit. Menurut ASA 500, ISA 500, bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatnya tentang kebenaran dan keadilan laporan keuangan klien mereka. Ada beberapa jenis bukti. Yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua ada konfirmasi eksternal. Yang ketiga ada bukti dokumenter. Yang keempat ada representasi. Yang kelima ada bukti verbal. Yang keenam ada bukti komputasi, yang ketujuh ada bukti fisik, dan yang terakhir ada bukti elektronik. Untuk jenis bukti audit yang pertama, yaitu ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam sebuah audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas, dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumber bukti yang dihasilkan secara eksternal dan dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien. Selain itu juga didapat dari asersi audit yang beresiko. Untuk jenis bukti audit yang kedua, yaitu ada konfirmasi eksternal. Menurut ASA 505, ISA 505 memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset, dan suku bunga yang dikenakan. Ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas. Yang pertama adalah konfirmasi positif dan yang kedua adalah konfirmasi negatif. Untuk konfirmasi positif, meminta penerima untuk membalas dengan segala situasi. Dan untuk konfirmasi negatif, yaitu penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Untuk jenis bukti audit yang ketiga, yaitu ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini meliputi faktur,
laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondasi, dan perjanjian hukum. Hal ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Namun, dokumen yang dibuat secara internal yaitu dibuat oleh klien. Dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama auditor. Auditor dapat mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi dengan dokumen pendukung atau eksternal untuk memverifikasi jumlah rekaman. Untuk jenis bukti audit yang keempat yaitu ada representasi. Menurut ASA 502, ISA 501, bukti audit ini mempertimbangkan khusus untuk litigasi dan klaim. Litigasi dan klaim ini memerlukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari risalah rapat, diskusi dewan personel klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Selanjutnya ada bukti verbal. Bukti verbal ini digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Untuk yang keenam, ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan materis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan perhitungan recomputing lebih, salah satunya seperti terjemahan mata uang asing. Saat melakukan perhitungan ulang yang kompleks, auditor menyetujui jumlah yang disertakan dalam perhitungan untuk bukti dokumenter yang siap secara eksternal. Jika tersedia, serta memeriksa bahwa rumus yang digunakan dan diterapkan adalah tepat. Untuk jenis bukti audit yang ketujuh ini, ada bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, seperti aset inventory dan fixednya. Auditor menjamin jumlah aset yang tercatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset itu benar-benar ada. Misalnya, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk pengujian dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik, lalu menghitung item yang ada untuk memeriksa bahwa jumlah yang direkam itu akurat. Dan untuk bukti yang terakhir ini ada bukti elektronik. Bukti elektronik termasuk data yang ditahan di komputer klien, flash dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindah dan di-fax. Sejauh mana auditor dapat mengandalkan bukti elektronik yang dihasilkan oleh sistem komputer akan sangat bergantung pada kontrol internal di tempat. Seperti yang kita bahas di bab 3 kemarin, IT menciptakan resiko dalam sistem akuntansi klien. Auditor harus mempertimbangkan resiko unik dan menilai efektivitas kontrol internal klien mereka dalam mengurangi resiko tersebut. Untuk subbab yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang persuasif bukti audit. Persuasif bukti audit ini menjelaskan bahwa ketika auditor mengakses catatan klien mereka, mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat itu akurat. Hal ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim kepada pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan. Mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan komputasi. Yang kedua ada bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien.
Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dimiliki oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Untuk yang terakhir ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor. Hal ini termasuk konfirmasi bank, konfusi konduktor, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang menggunakan karya seorang ahli. Mungkin perlu untuk melibatkan layanan seorang ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validalitas akun atau transaksi. Untuk yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli saat mengumpulkan bukti. Auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Yang kedua, penentuan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah ditetapkan bahwa diperlukan pendapat ahli. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada ahli. Yang ketiga, menilai kemampuan ahli sebelum menghubungi ahli. Auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan diperlukan. Hal ini melibatkan evaluasi para ahli sebagai anggota badan profesional yang relevan. Yang keempat, menilai objektivitas pakar atau ahli. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh referensi pribadi. Seorang ahli diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan ahli. Laporan seorang ahli harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan ahli di bidangnya dapat melaporkan dan memahami konten teknik laporan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang akan digunakan untuk pada sampai opini atau kesimpulan keseluruhan dari sebuah laporan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan pada keseluruhan tentang kebenaran dan kewajiban laporan keuangan klien berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang ahli, tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan cara apapun. Selanjutnya, yaitu membahas tentang menggunakan pekerjaan auditor lain. Menurut ASA 600, ISA 600, pertimbangan khusus audit dari laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan firma atau audit lain. Selain itu, ASA 600 SA 600 menjelaskan tanggung jawab rekan perikatan grup ketika menggunakan pekerjaan auditor komponen. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu. Dari laporan keuangan klien, hal ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di lokasi lain. Untuk yang materi terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan bukti. Menurut ASA 500, ISA 500 memberikan pedoman yang diringkas tentang prosedur pengumpulan bukti yang utama digunakan oleh auditor. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit saat menilai resiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substantif terperinci pada kesimpulan akhir. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.